Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika jemari tak sempat berjabat, jika ada kata membakar lara, atau mungkin menusuk hati, semoga pintu maaf masih terbuka. Bertepatan dengan hari spesial ini, Bang Bet ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan Bang Bet ucapkan mohon maaf lahir batin untuk semua teman-teman penonton setia Bang Bet. Menjelang Lebaran, kebutuhan ekonomi pasti meningkat untuk siapapun, bahkan untuk orang yang mungkin tak ikut merayakannya. Dan atas hal ini, banyak juga orang yang mengusahakan dengan cara apapun untuk mendapatkan cuan secepat mungkin dan melegalkan segala cara. Berhubungan dengan hal ini, sudah seringkali Bang Bet bahas soal pesugihan, pengasihan, juga ritual-ritual tertentu dengan tujuan untuk mendatangkan kekayaan secara instan, yang pastinya berhubungan langsung dengan sosok dukun. Sebuah kisah tentang persekutuan dengan jin dengan mengorbankan buah hati demi mendapatkan kekayaan. Apakah semua itu layak? Apakah setara dengan apa yang harus dikorbankan? Dan apakah kekayaan duniawi yang kau cari akan memberimu kepuasan? Dan terakhir, apa kamu siap ketika kelak nanti dimintai pertanggungjawaban? Kali ini Bang Bet akan kembali membawakan sebuah cerita tentang praktik pesugihan dengan menumbalkan buah hatinya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Retno, bayi berusia 30 hari itu menangis menjerit-jerit. Ibunya, yaitu Mbak Nadia, dengan panik terus saja berusaha menenangkan. Segala usaha sudah dilakukan, tapi bayi itu tetap menangis. Ia terus menangis dengan suaranya yang semakin melengking, membuat ngeri pada siapapun yang mendengarnya. Entah sudah berapa lama kepala itu menempel di ubun-ubun keponakanku itu. Aku tak begitu ingat, tapi benda mengerikan itu masih begitu semangat menghisap. Bahkan bunyi hisapannya bisa terdengar olehku. Tak peduli pada tangisan Retno yang semakin menjadi-jadi, juga tak peduli dengan banyak orang yang berada di sekelilingku. Tak lama kemudian, suara mendadak hening. Retno, bayi kecil itu, tiba-tiba terdiam. Tapi bukan berhenti menangis. Ya, dia akhirnya meninggal. Kini, suara tangisan Mbak Nadia lah yang terdengar meraung-raung ketika menyadari kepergian putri kecilnya. Dia terus menyebut nama Tuhan dan berharap untuk mengembalikan nyawa putrinya. Namun, semua itu sia-sia. Orang mati tak akan pernah hidup lagi. Pemakaman Retno dilakukan esok harinya. Mbak Nadia terus menangis hingga ia pingsan beberapa kali. Beda dengan Kang Sutono, suaminya itu terlihat begitu tenang. Bahkan sedikit pun tak terlihat raut wajah sedihnya. Malam harinya, pengajian pun dilangsungkan. Ruang tamu yang luas itu penuh dengan para pengaji yang semua laki-laki. Mereka begitu khusyuk saat melantunkan ayat-ayat suci. Begitu juga ayahku, matanya terus tertuju pada buku kecil bertuliskan Yasin dan Tahlil. Bibirnya terus bergumam dengan ayat-ayat yang tentu tak ku ketahui artinya. Ayah, ayah, panggilku sembari menggoyangkan lengannya. Pria itu pun menanggapiku. Kenapa dek? Mau pipis? Tanyanya berbisik. Aku menggeleng, lalu menunjuk ke tiang rumah yang berada persis di tengah ruangan. Itu kenapa kepalanya kok goyang-goyang terus? Kataku, masih dengan menunjuk kepala buntung yang menempel di tiang itu. Benda itu terus bergerak dan mengeluarkan suara berdecit yang membuat telingaku tak nyaman. Namun, bukannya mendapat jawaban, ayahku malah kelihatan bingung. Kepala? Kepala apa tuh, Ram? Kepala siapa? Di mana?
Tanyanya sembari sesekali melayangkan pandang mencari apa yang sedang kumaksud. Itu loh Pak yang di tiang. Jawabku masih sama. Itu yang gigit kepala adik. Seketika hening. Mungkin perkataanku cukup keras dan terdengar oleh para jamaah pengajian itu. Perkataanku membuat mereka penasaran. Bahkan Romo, yaitu Pak Deku pun beringsut, kemudian mendekati kami. Dia mengajak aku dan Bapak untuk masuk ke dalam kamar. Pengajian pun dilanjutkan. Pak De Romo saat itu memegang pundakku, kemudian menatapku serius. Dia terlihat jelas menginginkan penjelasan dariku. Rama, bilang sama Pak D, kamu lihat apa? Tanya Pak De Romo. Ada kepala di tiang rumah. Kemarin adik digigit sampai nangis-nangis. Kepalanya sampai bolong. Kataku, ucapan sederhana anak 7 tahun. Kang, apa maksudnya ini? Tanya bapakku. Kening Pak Deku mengkerut. Dia berkacak pinggang dan berkali-kali membuang nafas. Memang ada yang mencurigakan di rumah ini. Jika benar yang dikatakan Rama, maka kecurigaanku juga benar. Jawab Pak De Romo. Tiba-tiba Pak De Minto datang menyusul ke dalam kamar. Dia menyusul kami yang sekarang berada di dalam kamarnya. Tentu saja setelah dia menenangkan para jamaah pengajian. Bapak Mbak Nadia itu juga tampak pucat berkeringat. Romo, jelaskan. Pak De Minto sedikit berbisik. Mungkin takut kalau Mbak Nadia di kamar lain mendengar tentang apa yang kukatakan barusan. Kang, ini jelas gak wajar. Kalau cuma penunggu rumah, tidak akan berbuat seperti ini, ucap Pak De Romo. Saya curiga ini pesugihan, sambungnya penuh penekanan. Rama, kamu yakin kepala yang kamu lihat itu keluar dari tiang? Pak De Romo pun bertanya lagi padaku, dan aku pun mengangguk mengiyakan. Entah kenapa Pak De Romo langsung keluar dari kamar. Ayahku dan juga Pak De Minto akhirnya juga ikut pergi setelah saling pandang beberapa saat. Gaduh, ya, riuh para jamaah saling berbisik. Juga bunyi dentuman bodem yang berkali-kali diayunkan Pak De Romo ke arah tiang rumah. Palu besi besar itu membentur tiang yang terbuat dari beton. Pak De Romo menghancurkannya dan membuat lubang di sana. Kang Sutono berkali-kali menyuruh Pak De Romo untuk berhenti, tapi dihadang oleh mertuanya. Mbak Nadia juga keluar dari kamarnya dan melihat di dekat pintu masuk ruang dalam bersama ibu dan beberapa saudara perempuan lainnya. Raut mukanya cemas dan terus meneteskan air mata. Pak De Romo berhenti mengayunkan bodemnya saat bungkusan kain putih terlihat menyembul di sela-sela semen keras yang hancur. Pak De Romo segera menyibak kain putih itu, dan alangkah terkejutnya semua orang yang ada di sana saat tiba-tiba sebuah kepala jatuh menggelinding dari sana. Itu adalah potongan kepala manusia yang sudah mengering seperti mumi. Juga masih lengkap dengan rambut panjangnya. Jamaah yang ketakutan pun segera lari keluar dari rumah. Mbak Nadia bahkan pingsan lagi saking syoknya. Suasana yang seharusnya sebuah pengajian berubah menjadi kegaduhan dalam sekejap. No, jelaskan apa maksudnya ini? Pak De Minto seketika mencengkeram kerah Kang Sutono. Matanya melotot tajam, wajahnya menahan marah, nafasnya bahkan menderu seperti banteng yang siap menyerang. No. Tambah marah lagi karena Kang Sutono tak langsung menjawab. Andai tak dihentikan oleh ayahku dan juga Pak De yang lain, Kang Sutono pasti sudah dihadiahi bogem mentah. Ini jelas ulahmu, Kano. Rumah ini kamu yang mengawasi pembangunannya. Mustahil kamu tidak tahu. Jejar Pak De Minto.
Apa jangan-jangan kehamilan Nadia yang sebelumnya juga gagal karena benda ini? Jawab, No. Iya, memang iya. Kang Sutono akhirnya menjawab karena terus didesak oleh keluarga yang lain juga. Mas, apa maksudmu? Mbak Nadia yang ternyata sudah sadar dari pingsannya juga ikut menanyai Kang Sutono. Perempuan yang bahkan tak sanggup berdiri tegak itu pun menggelayut meremas pundak suaminya dan terus menangis. Ini semua karena aku malu, Nat. Aku malu sama keluargamu. Semua keluargamu kaya, hidup berkecukupan, sedangkan aku miskin. Orang-orang terus heran, kenapa anak orang kaya sepertimu bisa mau sama aku yang melarat ini. Aku tak tahan lagi dengan semua omongan mereka. Aku tak tahan lagi. Aku gak tahan dengan omongan mereka. Makanya Aku nekat melakukan semua ini. Tapi ini semua demi kamu. Kamu lihat, usahaku terus maju. Aku bahkan bisa punya lahan sendiri berhektar-hektar. Kita bisa jadi orang kaya. Itu semua karena bantuan jin. Kamu tak perlu malu lagi karena punya suami miskin. Penjelasan Kang Sutono diakhiri tamparan dari Mbak Nadia. Betapa hancur perasaannya karena suami tercintanya rupanya tak punya hati. Alasan malu karena miskin membuatnya tega menumbalkan anak-anaknya. Dan hal itu tak dapat diterimanya. Mbak Nadia langsung histeris, terus memprotes dengan tangisnya. Akhirnya, perempuan yang baru melahirkan 30 hari yang lalu itu jatuh dan pingsan. Kali ini, pingsannya tak biasa. Akibat depresi dan syok berat, setelah mengetahui semua itu, dia dinyatakan meninggal sehari setelahnya. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Kejadian itu masih lekat di ingatanku. Apalagi saat tak sengaja aku bertemu dengan Kang Sutono di jalan. Pria itu kini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kotor, seperti tak pernah mandi. Rambutnya gimbal, begitu juga kumis dan jenggotnya yang brewok. Ia berpakaian compang-camping dan terus berjalan sembari meracau tak jelas. Ya, Kang Sutono menjadi gila setelah pesugihannya ketahuan dan istrinya ikut meninggal. Seluruh usaha yang didapatnya dari pesugihan itu juga lenyap. Ia pun dikucilkan oleh keluarganya sendiri, lalu hidup menggelandang dalam keadaan gila. Hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain atau bahkan sisa makanan dari tempat sampah. Lalu, mengenai sosok kepala yang menjadi jalan pesugihan waktu itu, kupikir sosok itu sudah hilang. Namun ternyata sosok itu masih tetap ada. Kepala buntung itu menempel di ubun-ubun Kang Sutono. Sosok itu menghisap sari-sari kehidupan Kang Sutono seperti yang dilakukannya pada bayi Mbak Nadia dulu. Lantas, apakah ini termasuk karma yang harus dijalani Kang Sutono sebagai balasan atas kemungkarannya di dunia? Sekian cerita yang bisa Bang Pet sampaikan. Apa teman-teman bisa mengambil pesan dari kisah di atas? Entah pesugihan, entah uang gaib, entah penggandaan uang dengan cara yang tak masuk akal, atau bahkan persekutuan-persekutuan apapun dengan jin, itu semua adalah tindakan yang kafir. Dan bisa Bang Pet pastikan, itu hanyalah tipu daya jin untuk menjerumuskan manusia ke dalam jalan yang sesat. Usaha dan tawakal adalah jalan satu-satunya. Tak ada jalan pintas untuk menuju sukses. Ingin berhasil, berusahalah. Sekian dari Bang Pet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.